Gimana nih soal investasi bodong? Kira-kira menurut kalian apa sih ciri-ciri investasi bodong ya? Investasi bodong. Apa nih? Lo pernah nggak kena investasi bodong? Lu nanya gua atau nanya Ferdi? Nanya lu lah. Wah, kalau gua mah pasti pernah lah. Gila lu. Hah? Orang ditawarin Investasi jam tangan enak ya? buat dapat duit. Oh, bukan jam tangan. Jadi pas Oh, lagi bukan. itu investasi apa ya? Oh, ini multi level marketing lah basically. Apa marketing? Multi level marketing gitu. Oh, MLM. Yang piramid gitu. Waduh, itu seru banget tuh. Iya. Kalau misalnya mereka kan seminar kan, wah semuanya rame, semuanya kaya, semuanya benar-benar dapat duit dengan cepat, ya pasti semua orang jatuh lah di situ. Ya, tapi nggak semua Apa MLM. tuh? MLM mainan apa itu? Investasi gitu. Pas lagi itu suruh join berapa gitu, $200 atau berapa gitu, gue lupa deh. Oh, Itu tapi kayak nggak ada main produknya. Tapi ya produknya nggak begitu jelas ya, produknya gitu disuruh oh sekali lagi yang biasanya kita disuruh beli pakai produk-produknya mereka gitu, apa sih namanya, gue juga lupa tuh. Tutup poin. Iya, kayak tukar poin gitu. Terus Kemarin kemarin sih yang robot tuh, dia bilang robot trading lah. robot terakhir. Oh, lu sih kena apa? juga, lu masuk juga nih robot trading. Istri gue sih. Istri gue masuk sih. Istri gue sempat masuk. Istri nih yang pada kena. Aduh, terus gimana bisa di withdraw? Gue udah bilangin ya ampun, kamu nggak usah ikutin gituan. Itu tuh apa, duit itu sebenarnya bukan dari tradingnya, tapi dari get member. Dia nggak percaya dia. Ya untungnya sih duitnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya dikit-dikit. Itu dia apa tuh? Depannya apa, inisialnya apa tuh robotnya? Ya itu yang lagi kemarin heboh itu. Banyak soalnya ya. Banyak sih, ada apa Fahrenheit, ada apa DNA Pro. Ya itu, nah itu. Gue banyak tiba-tiba di DM gitu sama orang, mau tertarik gini atau enggak? Ya ampun taunya. Ya, tapi kayaknya emang mereka itu timingnya pas banget sih, lagi pandemi, terus kripto lagi hype, terus ada embel-embel robot trading. Jadi ya mungkin banyak orang nggak ngerti, jadinya. Kalau ingat zaman dulu pernah ada yang emas juga tuh. Ya. Mas jadi sebenarnya emas dapat kwitansi. Jadi sebenarnya ciri-cirinya apa nih menurut lo, Fer? Investasi bodong yang bisa kita sih, untuk quick apa ya namanya, sekejap mata itu juga kita bisa nilai gitu, ini kurang meyakinkan atau kira-kira mungkin malah bodong nih malah. Iya. Mungkin sebelumnya kita ini dulu kali ya. Kenapa bahasnya topiknya tentang investasi bodong nih? Oh iya. Karena kan yang tadi Daru sama Niki bilang, kita itu udah selesai cari duit, terus habis itu taruh duit itu berharapnya pengen cepet kaya ya, orang kan pasti gitu. Atau ada juga orang yang sebetulnya udah punya uang, udah berpendidikan, udah ngerti ya, tapi mereka main ini dengan tujuan pokoknya gue keluar duluan gitu maunya. Masalahnya kita nggak tahu nih momen keluar duluannya itu kapan kan, pengennya gitu ya. Jadi gue udah tahu nih ini sebenarnya piramid, ponzi, money game, pengennya gue masuk sebelum dia jatuh, gue udah keluar, jadi gue cuan dulu di depan. Kenyataannya telat keluarnya. Gitu, ya kan, bukannya kita bodoh gitu, bukannya nggak ngerti ya, tapi kadang wah si ini masuk nih, bos ini masuk, teman kita yang ini masuk, wah ya udah gue ikutan, tapi ternyata kita telat juga keluarnya. Tapi Fer, gue tahu emang ada komunitas yang suka main di kayak multi level marketing. Jadi mereka tuh mainnya cuma di atasnya doang, terus itu mereka tinggal, dan itu ada komunitasnya emang. Oh gitu ya. Nah, lu salah satu anggotanya kayaknya. Gue tahu, jadi gue diceritain sama satu. Oh iya, kalau ini mereka tuh ada komunitasnya. Jadi tiap kali ada MLM yang atas piramid tingginya tuh itu terus orang-orangnya. Nah, dia masuk duluan, nanti udah mau hilang keluar gitu ya berarti. Iyalah, taktik. Ya, pada dasarnya berarti ya walaupun mereka udah tahu ini investasi bodong, tapi emang sebenarnya yang dilihat sebenarnya ya pengen cepet dapat duit aja kan ya sebenarnya. Motivasi utamanya yang kadang-kadang bikin orang itu nggak terlalu buta lah ibaratnya ya. Jadi dia nggak macam faktor. Yang penting Iya. Yang penting pengen cepet dapat duit. Saya sebenarnya motivasi utama sih kebanyakan itu kalau gue lihat. Iya, pengen cepet dapat duit, terus habis itu teman-temannya bilang, oh iya
gue dapat dari sini sekian sekian sekian. Dan yang menurut gue lumayan disayangkannya tuh yang kaki-kakinya tuh lumayan agresif loh. Pasti mereka nawarnya tuh bener agresif. Ya. Ya. Dan Makanya biasanya kan, dari ini kan, dari teman, dari saudara gitu cara Iya. masuknya. Betul, jadi betul. sebenarnya eh, ya sebenarnya ya karena iming-iming itu kan, iming-iming mungkin karena ditawarin keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan kita misalnya kemana ke deposito ya. Minggu lalu kita bahas bond atau deposito, Obligasi ya. obligasi jauh lebih besar dari yang itu. Terus mereka ya mungkin tertarik. Sebenarnya sih iya benar sih kata Ferry tadi, udah sebenarnya mereka mungkin tahu ini investasi yang sangat-sangat beresiko atau bahkan bodong, tapi emang mereka tetap nekat gitu kan. Cuman kadang-kadang Iya, mereka telat keluarnya terus ya marah-marah ujung-ujung. betul. Tapi ada juga yang benar-benar nggak tahu sih, memang ada. Cuman yang Ya, udah ya, tahu ya. tuh juga ada. Ya, dia sadar kalau memang masuknya money game ya kan. Iya. Bahkan gue ada temen ya yang gue kenal pribadi, kayaknya udah ini istilahnya tuh money game junkie kali ya. Jadi dia semua money game tuh dia ikut. Dengan alasan dulunya dia udah pernah rugi gede. Nah, harapannya dia bisa masuk di next money game, keluar duluan supaya duitnya balik. Kenyataannya makin lama makin jeblok. Itu kan kayak ini ya, kalau orang kalau udah kayak kita jadi gambler di kasino kan kayak gitu pasti kan. Jadi awalnya masuk kalah banyak, harapannya gue main terus nih supaya balikin kekalahan yang lalu. Kenyataannya malah terpuruk terus. Ada juga tuh yang tipe seperti itu tuh. Iya, 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 Kan oke. tapi kan emang mereka mainnya kayak gitu. Jadi bener-bener gambler. Jadi kalau misalnya kita masuk ke kasino, dari pengalaman gua kasino juga, kita harus tahu kapan quitnya gitu. Either kita cuma pakai uangnya kita bawa cuma $100 atau $200, terus nggak bawa credit card, nggak bawa ini. Gue tahu ada beberapa temen gue yang kalau misalnya ke kasino itu dia cuma bawa cash doang. Dia nggak bawa kartu kredit, dia nggak bawa apa, dia cuma bawa cash doang. Dia nggak berani gitu. Kalau udah habis ya udah gitu kan. Iya, kalau ada udah habis ya udah. Tapi kalau Betul. kalau gue kenanya tuh, kalau misalnya lu menangnya tuh kayak angkanya tuh nggak bulat gitu. Kayak lu menang 230 gitu. Nah, 30-nya itu tuh aduh, kayaknya harus ditaruh Ya. dicoba lagi gitu. Ya sebenarnya kalau udah tahu kita punya resiko duit kita hilang dan kita udah mempersiapkan itu, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya yang kasihan itu yang mereka benar-benar mengharapkan itu loh nih. Iya. Ya Ada iya pakai sih, duit Itu yang duit kasihan sekolah sebenarnya. anak gitu kan. Duit Iya. sekolah anak dimasukin robot, ada tuh Atau mereka yang minjem duit itu yang dimasukin. disayangkan banget sih. Makanya mudah-mudahan Iya. dengan obrolan hari ini kita bisa sama-sama belajar kira-kira cara mengenali investasi bodong tuh apa ya. Jadi kita pengen bahas itu sih hari ini. Oke. Gimana Fer? Ciri-ciri investasi bodong. Kayaknya yang paling kasat mata sebenarnya masalah return, iya nggak sih? Betul ya. Nomor satu tuh biasanya returnnya bombastis. Sehari 2%. Wah gila. Iya, Atau karena mereka sebulan perlu narik 2%. perhatian nih. Mereka perlu narik Bener. perhatian, narik orang supaya tertarik. Dibandingin sama deposito. Deposito sekarang setahun 3%, ini robot bisa sehari 2% gitu misalnya. Wah gila ya, sehari 2% itu berarti dalam waktu 5 tahun bisa lebih kaya dari yang punya BCA kita kali. Jadi sebenarnya di batas return berapa persen sebulan atau setahun yang menurut lo masih bisa masuk akal gitu? Ya sebenarnya tergantung ini. Jadi sebelum kita bahas itu, pertama kita harus tahu dulu yang paling penting kalau kita investasi itu kita harus tahu underlying asetnya itu apa gitu, atau bisnis modelnya itu seperti apa. Kayak misalnya kita ambil contoh kemarin bahasan minggu lalu kan reksadana pendapatan tetap, berarti dasarnya kan bond. Berarti kita harus tahu nih rata-rata bond itu returnnya berapa. Oh misalnya kalau pemerintah itu berarti bisa sampai misalnya 8-10%. Kalau corporate mungkin bisa sampai 12%. Nah kalau misalnya di atas itu, nah itu sebetulnya udah tanda tanya tuh. Artinya kita harus tahu dulu dasarnya itu apa. Habis itu kita lihat benchmarknya. Atau sesimpel gini, misalnya kita tahu tabungan deh atau deposito. Ada bank tertentu, misalnya bank kecil ya, itu bisa ngasih bunga itu di atas LPS. Misalnya katakanlah dijamin LPS deposito katakanlah 3% gitu misalnya. Tapi ada yang bisa ngasih 3,5. Nah itu kalau udah kayak gitu juga itu sebenarnya nggak dijamin LPS. Dan resikonya pasti lebih besar. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu sih yang investasi legalnya itu apa, lalu kita tahu benchmarknya apa, nah itu jadinya kita bisa terhindar dari yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi emang biasa investasi seperti itu emang mau ngasih tahu ya apa
ini dia apa base-nya dia tuh apa gitu, emang mereka bakal disclose itu. Iya, kalau reksadana pasti di-disclose kan, kan ada prospektusnya dan fund fact-sheet-nya. Jadi kita udah Jadi bisa tahu bahkan sejak launching sampai misalnya sehari terakhir, seminggu terakhir tuh kelihatan semua tuh. jadi kita bisa ya nanya-nanya kayak gitu ya, detail-detail. Biasanya kan kita Ya males. nggak perlu nanya bahkan, tinggal googling aja fund fact sheet-nya itu bisa di-download dan mereka punya kewajiban untuk menginformasikan hal itu gitu. Menginformasikan. Oke. Iya, Iya. bener sih Pak. Gampang googling situ. Benar. Nah, bicara ngomongin data tadi kita balik ke ciri-ciri investasi bodong itu biasanya cara ngelolanya itu nggak transparan. Jadi kalau ditanya 2% per bulan misalnya atau 2% per bulan aja udah gede banget ya. Apalagi kalau bilang 2% per hari itu. Trading robot 2% per hari ini udah tanda tanya nih. Orang yang jago banget main forex aja mungkin kalau yang gue kenal ya orang pemain forex 2% per bulan aja udah langka banget. Nah, ini kalau bisa 2% per minggu, 2% per hari itu tanda tanya. Dan kelihatannya secara kasat mata kayak beneran dimainin di forex gitu. Tapi kita nggak tahu kan, bisa aja itu cuman screen saver kan, kita nggak tahu kan sebenarnya kan. Iya. Screen saver doang, animasi, tapi aslinya duitnya itu datang dari member baru yang join. Nanti pada saat udah selesai ya habis lah. Iya, tapi sebenarnya di balik ini semua ada nggak sih bisnis robot trading yang benar gitu? Kalau ini kan kemarin yang rame robot trading nih. Sebenarnya ada nggak yang benar? Sebenarnya robot trading itu kan algoritma aja kan. Apalagi kalau nanti Niki mungkin bisa cerita lah. Kalau Niki kan backgroundnya IT tuh. Namanya robot trading itu kan sebetulnya kita tinggal masukin rumus. Misalnya rumusnya kan kalau di forex, misalnya kalau di capital market atau di pasar forex kan banyak indikator-indikator teknikal. Kayak misalnya ada namanya moving average, ada stochastic dan lain-lain kan. Bollinger Band dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kita bisa bikin formula misalnya untuk pair USD apa misalnya GBP USD atau USD yen. Ya udah dibikin formula nih, kalau nanti moving average cross ke atas dengan parameter sekian itu buy. Kalau dead cross ke bawah misalnya sell. Sesimpel itu sebenarnya robot trading itu. Jadi robot trading itu cuman kayak ibaratnya kita mengotomatisasi lah sesuatu yang kita harus lakukan manual terus jadi otomatis. Jadi nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang sebenarnya. Ibaratnya itu kayak rumus yang tinggal dimasukin. Dan kita bisa bikin sendiri sebetulnya robot trading itu. Ada kayak misalnya ada namanya MT4 ya, MetaTrader itu ada file khusus, kita tinggal di-upload ke dalam software itu, nanti masukin sendiri parameternya. Udah, nanti kita bisa masukin sesuai dengan ini kita. Dan lucunya kalau kayak yang barusan heboh ini, yang robot-robot trading ini, filenya itu kita nggak pernah lihat sebenarnya. Karena pada dasarnya kalau kita masukin rumus itu kan ada filenya sendiri tuh. Kita upload tuh, nanti jalan strateginya. Nah, ini kita kan, kalau misalnya kita masuk ke dalam yang itu, yang Ponzi, yang scam itu, nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Wujud robotnya tuh sebetulnya filenya tuh nggak ada, dan kita nggak dikasih tahu. Jadi ya, tapi kita nggak tahu kalau itu yang benar harusnya screen saver atau bukan. Kalau yang benar berarti yang benar sebetulnya ya kita bikin sendiri bisa sih sebetulnya. Oke. Iya. Kalau bikin sendiri mungkin bisa sih, tapi nggak segampang itu ya menurut gue ya. Soalnya asal tahu parameter. Sebenarnya itu cuma kalau pakai software. Ya cuma masukin parameter doang aja. Karena itu di software-nya udah didesain, orang awam bisa pakai sebenarnya. Tinggal masukin parameternya doang. Kemarin kayak gue lihat tinggal masukin value, kayak misalnya gue lihat di ya banyak sih yang udah bisa. Ya basically itu basically otomasi kan. Otomasi dari otomasi benar yang ada. Pertanyaan gua cuma dari dulu tuh, kalau misalnya robot trading itu saking secanggihnya itu, tapi kenapa banyak orang yang nggak kaya gitu kan? Kasarnya kalau misalnya emang itu udah sejago itu, segampang itu semua orang udah kaya, fair-fairnya aja ya kan? Betul, iya. Itu dia makanya orang jualan akhirnya kan, bikin Ponzi. Dan menurut gua robot trading nggak mungkin segampang itu. Kenapa? Soalnya faktornya tuh banyak banget kayak gitu-gituan. Dan robot trading mungkin yang kalian satu lagi yang mungkin agak gampang, sebenarnya tuh ada timingnya juga, timing issue. Timing issue tuh lebih ribet lagi, soalnya kan di belakang itu robot juga pasti dia harus exchange dulu kan ke exchange-nya untuk ngasih instruction. Nah, itu kan butuh waktu. Abis di exchange gitu, dia harus ngepastiin bahwa ini instruction-nya bener atau enggak. Jadi di belakang itu sebenarnya tuh banyak pekerjaan yang di belakang itu, dan nggak mungkin secepat itu juga menurut gua.
Robot trading itu bisa idenya kita bisa buat AI yang bisa mikirin itu semua bisa, tapi so far belum ada yang benar-benar sukses kan. Soalnya ribet Iya. banget gitu. Ya Iya, itulah dan makanya. biasanya Makanya kalau di market itu, kalau kan ada itu di luar ya biasanya ya. Kan kalau bahkan di luar negeri itu kalau di pasar pasar saham itu jualan robot trading itu boleh gitu, legal. Kalau di sini kan belum ya. Jadi bisa kita jual secara legal di bursa US itu boleh sebetulnya. Jadi misalnya kita punya strategi nih, lalu kita backtesting, oh udah selama 10 tahun returnnya sekian. Itu kita boleh jual dan itu legal. Nah, iya, tinggal iya. percaya nggak nih sama kita, karena kan namanya masa lalu itu kan nggak selalu sama kayak masa depan. Tadi yang Nicky Iya, bilang kan, betul. faktor timing, lalu faktor yang lain lah selain teknikal kan banyak faktor-faktor perubahan iklim investasi, ekonomi politik kan nggak kadang-kadang kan itu berubah duluan tuh dibandingin behaviornya market. Jadi sebetulnya yang nggak ada jaminan 10 tahun yang lalu bagus, 10 tahun ke depan itu bagus juga. Jadi paling Ya, benar setuju sih gue sih. sebetulnya investasi itu ya kita harus ngerti sendiri sih, itu yang paling benar. Kalau nggak mau pusing ya udah pakai yang Investasi paling murah apa? dan paling tepat sebenarnya kan investasi ke diri kita sendiri. Itu dulu sebenarnya kita harus ngerti dulu kan. Betul ya ya. Oke, mungkin buat Itu summarize susah, ya yang itu susah, Ru. nah itu Bisa nanti kalau lo mau. kita Maunya Gitu. cari jalan bahas. pintas, Ru. Bisa kalau lo Cari jalan mau. pintas. Benar. Nah, jadi kita summary tadi ya. Jadi pertama tadi ciri-ciri investasi bodong. Satu tuh biasanya returnnya tinggi tuh. Nggak wajar. Ya. Kedua, biasanya jualannya pakai cara emosional. Cara emosional tuh maksudnya misalnya pakai public figure, artis, tokoh agama gitu kan. Lalu ngasih sponsor, wah gue sponsor di klub bola ini, klub bola itu. Nah itu udah tanda tanya tuh. Kayak kemarin kan pada robot-robot itu kan begitu ya. Sponsor di klub bola A, klub bola B. Di sponsor di klub basket ini, klub basket itu. Itu udah emosional. Jadi yang ditunjukin ke orang yang direkrut, nih loh, nggak mungkin ini nipu. Ini ada siupnya, ada TDP-nya, ada legalitas PT-nya. Ini sponsor di klub A, klub B, klub C. Artis ini pakai, artis itu pakai. Padahal itu kan jualan secara emosional. Namanya kita jualan investasi, nawar investasi itu kan bukan sesuatu yang kita bisa cuman pakai PT doang bisa kan. Yang Iya, benar kan iya, kalau iya. misalnya instrumen pasar modal berarti harus ada izin OJK. Kalau komoditas berarti harus under Bapepti. Nah, itunya pasti nggak ada tuh. Nah, itu udah Oh, pasti ya. ilegal. Dan kebanyakan yang tadi Niki bahas itu pakai sistem MLM, member get member, terus keuntungan yang nggak wajar. Legalitas mungkin ada, tapi biasanya cuma PT, tapi nggak terdaftar di OJK gitu. Atau misalnya si simple kalau perusahaan fintech kan, sekarang kan ada asosiasinya tuh, itu juga Iya. salah satu cara juga nih kita mau lihat nih perusahaan fintechnya beneran berizin, diawasi atau enggak ya kita carilah di Aftek dia member atau enggak tuh. Di Aftek kalau Yes. peer to peer kan ada namanya AFPI ya, yang Asosiasi Fintech Pendanaan. Jadi Iya, 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 itu iya. juga ciri-ciri yang teman-teman mesti pelajari lah. Jadi sebelum kita masukin uang yang susah-susah payah kita cari, kita riset dulu yang pasti. Benar, benar, benar. Tapi kalau yang kemarin ini baru aja nih, Fer. Baru lagi ngetren nih. Ada yang share seseorang nih marah-marah di sosial media, dia butuh duit 1T buat platformnya dia. Itu menurut lo investasinya gimana? Oh, itu no comment tuh, katanya bisa ini ya, bisa akuisisi BCA dalam 5 tahun. Wah, satu teh. Gede amat ya satu Marah-marah teh. minta duit. Apa perlu kita ajak live next time? Minta dia menjelaskan ya. Nggak tahu nih, ini teman-teman pada ngerti nggak kita lagi ngomongin apaan nih? Iya, kalau teman-teman tahu komen ya. Itu kira-kira tadi kita Iya, nyebut apa. itu lagi heboh tuh ya, karena katanya dia butuh 2 triliun setiap bulan untuk operasional, mau IPO. Gokil. IPO untuk Oke. mantep banget tuh. Mungkin ya itu tadi teman-teman mungkin harus tahu ya, harus intinya harus kita riset dulu soal investasi ini, dia itu basisnya apa, dan kira-kira sudah secara legal apakah sudah memenuhi syarat atau belum, itu teman-teman emang harus riset. Betul. Jadi kadang yang legal aja belum tentu beres gitu kan, contohnya Iya, ya kayak betul. kasus Jiwasraya tuh kemarin kan, Iya, apalagi yang nggak legal gitu kan. iya benar-benar. Kayak kemarin sebenarnya kasus Joska itu pada inget nggak? Iya. Nah, kasus Joska itu kan sebenarnya heboh tuh kemarin ya. Dia itu sebenarnya secara izin, itu harusnya dia nggak boleh kan ya?
Betul, Bener yang sih? nggak boleh kita izinnya kan kalau nggak salah ini ya lembaga edukasi, tapi Iya, dia izinnya dia tuh melakukan lembaga praktek edukasi. manajer investasi, jadi nggak boleh Heeh. sebetulnya. Sebenarnya nggak boleh, cuman ya dia menyalahi itu sih, dan disayangkan banget kemarin kejadian di Ya, Joska. Padahal gue suka sih sama konten-konten Joska, bagus nih menurut gue. Tapi yang paling betul. paling Jadi belum gampang mungkin tentu sosmednya bagus, ini ya legal ya. Contohnya afiliator itu lah kan sosmednya bagus, Oh branding iya, iya benar-benar. kemana-mana. Itu juga jadi pelajaran. Jadi belum tentu sosmednya bagus, brandingnya ya sudah. ya Nih paling kata, gampang sih sebenarnya Google aja ya. iya kata Google Rofri kayak pasti Mardoro paling nih, gampang ya buat kita Joska dapat itu informasi yang menarik, cepat. Joska itu menarik, kayaknya mereka edukasinya bagus ya, setuju setuju Primardo. Iya betul, edukasinya memang bagus ya. Cuman Bagus sayang mereka, aja ya. sayang aja, itulah. Tapi sebenarnya kita bisa nih ngecek legalitas tuh, bisa kan ya harusnya. Ini cukup terbuka kan ya harusnya. Betul ya, kalau kalau mau cek legalitas misalnya perusahaannya apa yang pasar modal itu cek ke Mhm. kontak OJK tuh, bisa WA juga. Kontak Bisa ya? OJK. 15157. Oh ya, Waduh, 157 081 Ya. 157 157. 157 157. Ya ya. Ya itu nanti bisa tuh ada WA chatbotnya dulu. Nanti kita tinggal masukin DNA Pro nanti keluar tuh. Gue juga pernah coba. Ah, Misalnya kita masukin DNA Pro nanti keluar, masuk ke dalam apa gitu. jadi Ah, mungkin paling gampang ini ya, mulai sebelum dites kita tuh. invest langsung kontak OJK 157 aja kali ya. Kalau namanya Iya, Iya jadi kalau mau make masuk, sure. udah masuk blacklist ya udah, tinggalkan kan guys. hype gitu. Lari, lari. Tinggalkan. I see, oke oke. 157. Untung udah ada sekarang ya. Gue belum pernah Tapi, pakai sih. Tapi nice to know aja nih. tapi OJK dulu pas 157. lagi rame-ramenya ini kayak belum ada ya. Ini kayak baru-baru aja ya yang OJK ini 157. Udah lumayan lama, berapa 5 tahun mungkin ada, lupa sih. Hah? Tapi kayak Tadi tapi Sebelum kayak emang pandemi belum sih, banyak sejak orang yang sejak tahu sih. sebelum pandemi udah ada sih. oh, udah Belum ada. banyak orang yang tahu. 2019 kali, 18 19 lupa gue juga. Iya, tapi kayak DNA Pro gitu bilangnya basically mereka oh ya gua legal macam-macam kan semuanya berani nunjukin apa namanya Ya emang informasi. bener sih mereka legal kan, karena terdaftar di Kemenkumham, PT-nya kan terdaftar. Cuma legal secara apa dulu nih? Iya sih. Legal secara PT benar, tapi legal penghimpunan dana kan nggak bisa. Karena setahu gue ya, dia tradingnya itu, trading, izin usahanya itu lembaga pelatihan jualan e-book. Nah, tapi e-booknya itu bekerja Jualan sama, e-book. iya, jualan e-book, setahu gue ya, pas gue baca ya, jualan e-book yang mengajarkan cara trading. Nah, tools yang direkomendasikan adalah DNA Pro gitu, kira-kira gitulah Oh gitu. permainannya. Kayaknya ya, gue baca kalau nggak salah gitu. Kita jalannya nggak jauh-jauh beda nih. Kan kita nggak jualan robot nih. Kita kan edukasi kitanya. Tunggu, belum mungkin. Ide bagus tuh. Kita jualan robot vakum aja buat bersihin lantai ya. Ya. Nah, tadi kan sebenarnya orang itu benar-benar bisa terjerembab ke dalam sebuah investasi bodong sebenarnya kan karena ya mungkin dia tergiur dengan returnnya kan. Jadi kan sebenarnya yang harus PR kita semua nih, dan termasuk mungkin PR Halo Duit, ini sebenarnya pengen edukasi teman-teman supaya kalau kita dalam berinvestasi itu sebenarnya kita harus membuat tujuan keuangan. Setuju nggak, Per? Atau Betul ya. Setuju dong. Iya, jadi dengan kita tahu tujuan keuangan itu sebenarnya kita bisa ngukur kok. Jadi kita tuh jadi nggak serakah banget gitu loh, pengen semuanya tuh serba cepat. Nah, kalau misalnya kita bikin tujuan keuangan itu kita bisa bagi-bagi kan sebenarnya dari jangka pendek, jangka menengah ke jangka panjang. Bahkan dengan return 15% itu sebenarnya yang jangka panjang itu juga bisa terpenuhi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kita nggak harus punya kaya cepet-cepet, tapi kalau kalian punya rezeki dan kebetulan emang misalnya bisnis, tiba-tiba bisnis kalian booming, ya itu kan sebenarnya rezeki kalian juga. Tapi dalam berinvestasi, ya mungkin kita benar-benar harus bijak sih. Ini soalnya gue tuh miris banget ngelihat teman-teman gue atau misalnya di Indonesia kasus investasi bodong nih kayak nggak pernah sepi gitu loh. Pasti ada aja tiap berapa ganti lama. baju aja biasa. Iya, ganti baju terus. Jadi kita emang harus update juga sih kitanya. Kalau kata dulu awal-awal ada tuh yang MMM, masih ingat gak tuh? Iya, masih. Ini cuman Dari Rusia. iya, gila emang. Dan dengan berkembangnya teknologi, terus ada dunia baru, itu sebenarnya mereka bisa ganti skin
terus nawarin sesuatu yang ceritanya baru, padahal sebenarnya member get member lagi, ujung-ujungnya mereka harus investasi di awal atau money game atau Ponzi scheme, ujungnya sama sih. Gitu. Jadi emang teman-teman di sini ya udah PR buat kita bersama adalah belajar dulu, pahami dulu industri finansial, atau ya setidaknya tadi ya cek dulu di OJK, itu menurut gue udah cukup sih kayaknya. Gue sih dulu Kontak diajarin, OJK. gue diajarin temen gue tuh goal based investing. Diajarin siapa nih? Diajarin siapa? Diajarin dia bilang goal based investing. Kalau udah sampai goalnya, sisanya buat apa terserah. Yang penting sampai goal dulu. Betul, Iya. betul. Betul. Sisanya buat Emang. beli jam tangan. Yoi. Benar. Jadi itulah, kalau kalian punya tujuan keuangan, harusnya kalian nggak mudah tergiur. Bahkan kalian bisa lebih ini apa ya? Lebih was-was sebenarnya, karena kan kalian tahu nih benchmarknya. Kalau di saham tuh sebenarnya rata-rata segini, kalau misalnya reksadana ini biasanya segini. Jadi kalian juga tahu angka sebenarnya. Yang kadang-kadang orang-orang itu kan nggak tahu benchmarking, jadi dia ngerasa ini wajar, si itu ikutan, semuanya ikutan, merasa aman. Jadi balik lagi, duit ini adalah duit kalian yang kalian harus pertanggungjawabkan secara pribadi juga sih. Jadi hati-hati aja teman-teman. Teman-teman, by the way di sini selamat datang nih, dari mana aja tolong di komen ya. Kita pengen tahu audiens kita nih udah sampai mana sebenarnya, di kota mana aja, dari Jakarta ada nggak, atau dari kota lain, nanti di Atau komen kalau juga ya. misalnya ada pengalaman yang mau curhat kena investasi bodong, silahkan. Iya, boleh banget. Mau kita masukin ke live, request join aja kalau mau. Ya, Oke. mungkin sama tadi salah satu tips juga dari gua nih, kalau misalnya tadi kita bicara banyak Ini orang wangi. yang tergiur sama investasi bodong, itu salah satunya karena ngejar return tinggi dan pengen cepet kaya gitu. Nah, ini mungkin satu tips buat teman-teman dari live ini, gue pengen sharing kalau misalnya investasi itu sebetulnya bikin kita kaya, tapi kayaknya di masa depan, bukan kayak sekarang gitu kan. Kalau mau kayanya sekarang cepet, itu bukan dengan investasi, tapi lo harus kerja, ya kerja atau enggak bisnis. Cuma Atau itu enggak doang ngerampok. caranya. Atau enggak ngerampok, bener ya. Lo Atau enggak jadi afiliator bisa cepet kaya. afiliator bisa. Iya, jadi teman-teman kalau ditawarin investasi, returnnya tinggi, cepet kaya, itu udah pasti bohong. Karena investasi itu untuk kita kaya di jangka panjang. Jadi kalau mau kaya cepet, ya lo harus kerja atau bisnis. Atau jadi punya high income skill, kayak misalnya apa? Jadi content creator, apalagi lawyer, dokter, ya intinya harus kerja lah. Tapi Kalau mau menurut kaya gue semua sekarang. orang sih udah tahu itu di belakang otaknya dia, tapi masih pengen coba gitu tuh sih lo. Pasti itu. Kayak aduh, gue pengen coba deh, gue lihat dulu gimana. Pasti kayak gitu pikirannya. Sama, gue juga gitu kok. Sebenarnya kalau gue ini kan kayak kemarin istri gue akhirnya kejeblos lah. Gue udah bilang, ya kamu kalau mau coba, tapi aku udah warn, ini sangat mencurigakan. Kalau mau masuk, ini adalah duit dingin lah, ibaratnya duit yang ya dia coba, kalau masuk gagal ya udah hilang, nggak apa-apa. Selama dia masuk kayak gitu sebenarnya ya udah belajar kan jadinya dia sekarang. Tapi ya kalau Yang bisa nawarin siapa temannya? temannya, ya Oh. temannya nawarin ke gua sebelum dia join, ngasih lihat nih ada investasi kayak ini. Gue bilang sih kayaknya mencurigakan. Ini bener kan sekarang. Tuh ada Jadi yang komen. banyak nih. Iya, banyak yang dari luar kota ya ternyata ya. Wow, nice banget. Ada Salatiga, Banyuwangi, teman-teman dari Makassar tadi ada ya, Denpasar juga ada. Halo semuanya. Niki nge-freeze. Niki nge-freeze. Halo semuanya. Oke. Terus gimana ya kalau misalnya udah terlanjur kena nih kayak istri gue, ya udahlah ya, pasrah aja ya. Gimana lagi ya? Ya, inilah menerima. Menerima dengan lapang dada ya. Untungnya sih kemarin istri gue emang masuk karena ini sih, karena dia udah siap hilang duit juga sebenarnya. Nikinya hilang, kita invite lagi. Oke, tadi sebetulnya kalau udah telanjur kena investasi bodong, ya nomor satu kita harus terima dulu dan ngaku kalau kita salah, gitu kan. Itu paling penting. Jangan pakai mental balas dendam yang tadi kita bahas di awal. Kalau mentalnya balas dendam,
ya udah nextnya gue tunggu lagi nih ikut komunitas money game, jadi cepet-cepetan masuk, nanti pengennya di awal di atas keluar. Kenyataannya kan kita nggak pernah tahu nih, kecuali lo yang bikin sendiri ya beda cerita ya. Tapi kalau misalnya kita punya mindset balas dendam, nggak akan pernah selesai sebetulnya. Jadi begitu salah ya udah terima aja. Terus habis itu ya belajarlah cara investasi yang benar, gimana sih financial planning itu. Kalau mau belajar, kita di Halo Duit juga udah punya online course-nya ya, lengkap. Nah, nanti bisa di apa? Dicari aja ya. di website kita. Ya. Nanti kita juga bakal ada online course untuk gimana cara milih investasi yang tidak bodong. Bukan, belum ya? Betul. Oke. Nah, tadi kita udah bahas formnya kan sebenarnya ini kan sebenarnya tinggal ganti-ganti skin ya. Kemarin ada formnya yang bentuknya binomo, yaitu sebenarnya judi ya sebenarnya. Terus ada yang robot trading konsepnya, ada juga kemarin itu apa lagi ya? Tuh ada yang curhatannya tuh yang pengen dilihat tuh. Dulu ada yang emas, terus peternakan. Peternakan. Terus investasi pohon jati tuh dulu gua pernah tawarin pohon jati, 30 tahun baru balik, orangnya udah kabur. Oke, bentar. Ini dari Hell Zain ya. Gue pernah ikutan DS, Bang. Gue bukan karena pengen kaya, Bang, tapi gue pengen ngelamar cewek gue. Soalnya dia kemarin bulan Januari ditaruhin pegawai bank. Gue saingan, Bang. Oh, gitu. Ini karena cewek berarti ya? Gak apa-apa, gue ngerti. Oh, iya. Ya. Gini, tadi sesuai dengan sarannya Ferdi ya. Kalau mau kaya sebenarnya paling benar adalah kita harus satu, menurut gua itu investasi di diri kita sendiri dulu. Jadi dengan investasi di diri kita sendiri itu sebenarnya ngebuka banyak pintu sebenarnya ya. Banyak pintunya itu entah itu nanti misalnya kamu tertarik di videografi, tiba-tiba kamu bisa bikin video. Kamu misalnya tertarik desain, kamu juga bisa tambah-tambahan dari desain. Itu sebenarnya nomor satu tuh investasi di sini dulu, yang akan ngebuka kamu dan karir kamu sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut gue sih itu ya kalau mau investasi. Tapi kalau emang tadi ada yang bilang sudah investasi diri sendiri pakai pelet tuh. Itu investasi diri sendiri kan? Rekomendasi aplikasi apa yang buat ini? Buat investasi yang aman. Kalau gue pribadi pakai iPod ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar. iPod dari Indo Premier itu soalnya benar-benar gue juga baru mulai iPod juga sih. Tapi benar-benar itu tools investasi yang ya udah tinggal kita pakai, belajar dikit harusnya bisa pakai sih, nggak susah harusnya. Kita nggak disponsor nama iPod ya? Nah, silakan iPod sponsori kita boleh. Iya, kalau sponsor sama iPod kan lumayan nih. Gimana nih iPod? Gue juga baru join iPod nih, maka dari itu. Soalnya lo baru beli ini ya, saham Goto ya? Iya, gue baru mau tapi lupa terus, jadi udahlah. Gue lupa jual lagi pas tadi siang. Nah itu termasuk investasi bodong nggak tuh kalau kayak gitu? Enggak lah, itu spekulasi. Itu spekulasi. Spekulan nih. Jadi udah turun lagi nih sahamnya. Gue nggak tahu soalnya. Terakhir di berapa nih, coba gue lihat. Kan sempat naik 15% katanya kan? Sempat naik hari pertama 16%. Terus habis gitu turun lagi. Ya, sama aja bohong dong. Ya, hari kedua turun, ya udahlah. 15%. Ya, dapat berapa tuh? 15.000 ya? Lebih lah. Oke. Jadi gitu guys. Gimana? Ada yang mau sharing atau? Kalau ada pertanyaan tulis di itu ya teman-teman ya, di question ya. Jadi nggak naik ke atas. Ya, ada tanda tanya, kalian tulis. Ada tanda tanya bisa di itu. Biar kita nggak kelewat. Iya. Kalau untuk pinjaman online ada kasus nggak sih sebenarnya kemarin ya? Banyak sih sebenarnya pinjol yang ilegal. Banyak ya? Jadi sebenarnya sekarang banyak yang ini juga, banyak yang kamuflase. Jadi banyak yang seolah-olah itu legal tapi ilegal sebenarnya. Yang dulu yang kita tahu kan kalau fintech yang pinjol ilegal itu dia kasih akses ke semuanya kan, kamera, kontak, minta akses semuanya. Iya sih. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bayar, nanti katanya kontak kita semua dihubungin, suruh bayar. Tapi kalau gue pernah nama gue dipakai buat pinjol sih. Hah? Iya. Siapa yang? Iya, ada juga tuh yang kayak gitu ya.
Jadi dia pakai nama gua, dia nggak tahu dapet KTP-nya dari mana, nomor teleponnya berbeda, emailnya berbeda. What? Terus di Terus WA-in terus gitu ya? terus gue di WA-in, gue dikasih taunya untung sama salah satu orang BCA. Terus gue datengin satu persatu. Gue bilang nih bukan gue, ya mereka lumayan helpful, kayaknya mereka udah sering ya kejadian. Tapi ya dengan itu di freeze jadinya. Tapi ya Apanya di rese freeze? kita harus datengin, kita harus ini ya Pinjolnya tapi argumen. pinjol legal apa ilegal? Legal sih menurut gue, kalau gue lihat namanya apa gitu gue lupa deh. Gue masih ingat itu. Ada di dua tempat kok. Iya. Oh, ini ada share juga dari Nurai Narsat. Di tempat tinggal saya banyak banget yang investasi bodong. Hampir semua masyarakat di tempat tinggal saya kena semua. Waduh, turut berduka. Waduh. Mudah-mudahan bisa ini ya, Malah. bisa jadi pelajaran lah itu. Ya, Jangan tapi jangan mudah tergiur. Oke, ini ada pertanyaan nih kayaknya. akhir-akhirnya sih Ini emang pertanyaannya kayaknya kita yang dengerin semuanya gambler semua nih. Iya, contohnya ini ya. Tips jauhin slot dan trading. Saya sudah kalah 35 juta. Gila. Dari trading dan slot. Ya gampang cabutnya listriknya udah. Nggak usah isi baterai. Bener. Paling gampang udah cabut listrik. Tapi bener sih, kalau gambler sih emang pada banyak yang datang tuh kayak gue, kalau misalnya gue ke kasino gitu, gue cuma bawa ya $200, udah. Gue nggak berani bawa kartu ATM, nggak berani bawa apa-apa, udah. Iya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Fer. Gimana kalau ketipu investasi? Kita bisa nggak lapor sebenarnya? Nah, ini tergantung nih siapa yang nipu nih, ya kan? Ada buktinya nggak? Tergantung siapa yang nipu. Karena gini, namanya OJK itu kan memberi izin. Berarti kalau sampai ada masalah, izinnya dicabut. Nah, kalau yang nggak berizin, apa yang mau dicabut kan gitu? Iya sih. Iya, make sense. Jadi sebetulnya kalau ketipu invest gitu bisa lapor atau enggak, tergantung siapa yang nipu. Terus temennya banyak nggak yang ditipu? Kalau temennya banyak yang ditipu ya itu kan bisa tuh kayak pidana ya masuknya ya. Nanti kan bisa ngelapor rame-rame. Tapi kalau sendirian itu ya juga lama ya ininya, lama juga. Harus ngumpulin orang, dan itu juga karena kalau itu kan udah masuknya udah ke Bareskrim ya. Karena kalau ke OJK kan OJK cuma bisa mencabut izin. Masalahnya kalau dia nggak berizin, nah apa yang mau dicabut? Susah juga. Iya. Bener-bener. Oke, ini ada yang nanya lagi, gimana menurut lo trading forex, trading gold? Sebenarnya yang namanya trading itu, ya balik lagi ke ini ya, itu sebenarnya ada ilmu analisa teknikalnya, segala macam, itu sebenarnya bisa dipelajari, tapi kalau aku sendiri, aku nggak main trading sih. Mungkin Ferdi atau Niki ada pengalaman nggak? Dan ada luck-nya juga, luck paling penting. Ada. Lu mau skill-nya seberapa, kalau luck-nya nggak ada, sama aja bohong. Ya sebenarnya trading itu kita bisa mendapatkan cuan, sebenarnya bisa, asalkan kita memang udah menguasai ilmunya dan emosionalnya juga harus dikuasai. Yaitu soalnya tadi tuh teman kita tadi bilang udah kalah terus 35 juta pengen tetap terus, itu kan berarti secara emosional udah kena itu, pengen balas dendam kan berarti sebenarnya. Oke, ini ada yang nanya aplikasi Bibit bagus kok. Menurut kami nggak ada masalah untuk aplikasi Bibit. Bibit bagus aplikasinya. Ya, dan itu legal, nggak masalah. Itu legal. Nah, ini banyak yang tanya ini nih, Per, tahu nggak nih? Robot trading ATG. Ya, itu pakar robot trading nih, Niki, pakar robot trading, coba kita tanya. Karena gua nggak pernah ikutan. Kalau misalnya lu suruh gua tanya ininya, codingnya mungkin gua masih bisa. Kalau lu suruh gua ini, malah gua tahu. Tapi ini pengalaman dari istri gua, kalau misalnya kita milih robot trading, ada satu robot trading dia yang emang dia itu beneran gitu, maksudnya algoritmanya jalan, tapi dia tidak mengambil dia itu langsung jalan di dalam aplikasi resminya, misalnya di Binance itu, ya dia jalannya di Binance, bukan di grup WA atau aplikasi lain yang mungkin itu datanya tidak akurat. Tapi robot trading ATG dari Pantera aku sendiri sebenarnya kurang paham sih, dan mungkin lebih baik pelajari dulu sebelum masuk ke situ. Selama itu ada embel-embel, ada member get member,
itu menurut kami udah salah satu red flag dari kami. Red flag itu Robot trading apa? ATG, Auto ATG. Trade Gold ya? ATG dari Pantera. Pantera, Auto Trade Gold ya? Benar bukan? Kayaknya deh, juga baru tahu. Pantera. Banyak Coba lah itu namanya kok, banyak banget sekarang. kita Cari Google. aja, masuknya itu masuk ke list itu Bener kok, blacklistnya. Auto Trade Gold nih. Ya itu saudaranya lah tadi DNA Pro dan teman-teman lah. Ya, hati-hati aja kalau ada member get membernya. Karena biasanya duitnya yang kencengnya itu dari member get member, bukan dari trading robotnya itu. Ya robot trading sih nggak segampang itulah menurut gua. Gue juga pernah nyoba buat yang robot trading buat kripto namanya. Damit gue lupa. Pokoknya trading antar satu exchange ke exchange lain. Dan itu isunya walaupun emang kelihatannya menarik, namanya arbitrage. Walaupun menarik, Iya. tapi timingnya nggak bakal dapet loh. Lo mau buat di satu script pun nggak dapet sama sekali. Jadi nggak Ini segampang juga itu ya. di pertanyaan nih ada, ini gue kasih lihat aja deh. Ini katanya dia banyak yang kena di kampungnya dia, di tempatnya dia. Udah lapor juga, tapi nggak tahu prosesnya sampai mana. Ini kita bisa tracking ya. Aku kebetulan sih belum pernah pengalaman ini ya, pengalaman benar-benar sampai kena investasi bodong. Karena pada dasarnya aku tuh curigaan orang. Jadi pasti aku cek-cek dulu. Cuman kalau emang udah kena gini ya, itu tadi kata Ferdi, kayaknya emang ada harus agak direlakan. Jangan diharapkan lebih-lebih. Tapi kalau punya banyak teman-teman yang kena juga, ya mungkin bisa dicoba untuk menempuh jalur hukum. Tapi itu kayaknya prosesnya panjang banget dan belibet. Jadi aku sih saranin gimana ya? Ya kita belajar aja lah dari kesalahan kita itu supaya nanti investasi berikutnya nggak terjerumus lagi. Tapi mungkin mudah-mudahan kamu ini ya bisa cepat selesai lah ini masalah itu. Oh, Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih? Kalau kita mau bahas apa lagi nih? Iya, ada nggak yang mau tanyakan lagi? Kan kita bahas tadi lagi kan belum selesai tuh bahas tentang pinjol ilegal, gimana sih cara kita bedain? Oh ya boleh. Gimana caranya? Sebenarnya kan Ya sebetulnya nomor satu tadi ya kita cek lah. Kan dia. Cek di OJK itu kan. Ya OJK. Kalau cek di OJK bisa. Terus biasanya kalau pinjol ilegal itu pinjamnya gampang, pakai KTP doang beres gitu. Gak ada seleksi apa-apa. Pakai KTP doang beres. Iya. Terus habis itu bunganya berapa, dendanya berapa itu harusnya jelas kalau pinjol yang ini ya. Ya yang pokoknya legal, paling fintech gampang ya. legal. Saudara cek OJK sih teman-teman. Iya. Cek OJK. Ya kita juga nggak hafal sih mana yang benar mana yang enggak. Biasanya kita juga ngecek dulu. Tapi sebenarnya yang dikit kok sebetulnya yang legal. Iya. Ratusan. Yang legal sebenarnya udah sering kita dengar sebenarnya. Kayak tadi disebut ada banyak itu kan bibit segala macam tuh platform investasi yang menurut kami oke. Iya banyak banget ini yang nanyain ATG. Kayaknya lagi pada ini ya, lagi pada dengar semua nih. Lagi banyak banget yang nanyain ATG. Ya, itu saran aku sih dicek lagi ya. Kalau ada unsur ini apa namanya member get member itu kayak udah mengarah ke investasi bodong walaupun nggak semuanya ya. Loh, tapi ini ada artikel 2022 8 April. Bapeti pastikan trading ATG 5.0 dan ATC bodong. Wow. Ya. Paling simpel sih kita lihat dari ini sih dari Google. Iya. Harus kitanya emang dalam mayoritas bodong itu robot-robot itu. betul. Mungkin 90% lah. Ya. 99%. 90%. Jadi kalau misalnya mau main trading forex, trading gold itu ya cari brokernya yang legal di Bapepti terdaftar. Banyak.
Dan kita mendingan trading sendiri. Tapi mesti diperhatikan juga kalau misalnya mau trading komoditi kayak gitu, kita ini ya mesti paham dulu piramida keuangan. Itu ada di online course kita yang financial planning juga. Jadi piramida keuangan itu intinya kalau gue gambar piramida kayak gini, bawah itu adalah fondasi, tengahnya itu investasi, atasnya spekulasi. Jadi sebelum kita trading kripto, beli NFT, ikut money game, ikut trading forex, gold, pastikan dulu kita fondasinya udah beres. Nah, banyak orang misalnya penghasilan masih pas-pasan, ya kan, utang masih banyak, malah dia pinjam lagi untuk main begituan. Itu udah nggak bener ya. Yang bener kan kita harus pastikan setiap bulan kita ada surplus cash flow dulu, ya kita nurunin pengeluaran, naikin penghasilan, habis itu baru dana darurat, asuransi, investasi. Kalau goal based investingnya udah beres kayak kata Niki, nah terserah lu lah duit mau diapain. Ya. Sebenarnya step by stepnya seperti itu. Setuju. Jadi kalau misalnya ada yang, wah gue ketipu ini, ketipu itu, ya diterima aja karena itu salahnya sendiri sebenarnya kan. Karena pada dasarnya kalau misalnya duit itu hilang, ya harusnya kita nggak usah pusing. Kenapa pusing kan? Memang duitnya untuk gambling kan, hilang ya udah, namanya aja gambling kan, spekulasi. Tapi ketika kita kehilangan uang di salah satu instrumen apa dan kita stres, itu artinya perencanaan keuangan kita salah. Ya. Gitu. Boleh nggak kita ikut forex, gold atau money game, ya silahkan. Kadang bisa aja kita menang kan, tapi ya kalau hilang ya udah. Ya. Ini ada yang nanya, tapi di Bibit ada robot trading juga, gimana tuh? Nah ini balik lagi, kan aku tadi bilang robot trading selama itu ada di belakangnya iming-iming member get member, itu udah menurut aku red flag. Tapi kalau di Bibit itu sebenarnya mereka itu robot trading itu kita bisa set sendiri. Jadi sebenarnya robot trading itu kan tadi yang kata Niki bilang membuat proses trading kita menjadi otomatis kan. Misalnya nih kita beli saham A, sahamnya Goto gitu ya. Kita pengen jual kalau misalnya udah dia harga 400 misalnya. Kita set itu dari robot tradingnya. Sebenarnya gunanya robot trading di Bibit itu kurang lebih seperti itu sih. Dan kalau itu kan itu sebenarnya bukan robot trading, itu otomasi. Otomatis. Cuman marketingnya mereka bukan otomatis. Jadi itu otomasi. Jadi sesuatu yang sudah ada dibuat otomatis. Ya. Kalau yang robot trading dari orang, pikir itu lebih ke AI. Jadi mereka yang ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri kan, iya. Benar, setuju. Jadi agak berbeda ya, robot tradingnya di Bibit itu agak berbeda. Ya istilahnya mungkin sama, tapi yang perlu teman-teman tahu nih, kalau yang kayak di Bibit itu kan kita sebutnya robo advisor. Jadi itu sebetulnya dia minta input dari kita tuh profil resiko sama tujuan keuangan. Basically goal based investing yang tadi Niki bilang kan. Yeah. Nanti kalau jangka pendek masukinnya ke pasar uang, misalnya jangka menengah masuk ke obligasi campuran, jangka panjang masukin ke saham. Jadi itu beda banget sama definisi robot forex yang scam ya. Makanya teman-teman tadi saya bilang banyak sesuatu yang legal jadi jelek atau yang jelek jadi bagus karena banyak yang kamuflase nih. Saya ini pertanyaannya kan menganggap bahwa robot trading yang ada di sini sama dengan robot trading yang bodong, padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, dan kalau tadi yang Daru bilang tentang pasang posisi itu, kalau misalnya kita di aplikasi trading itu yang legal ya, itu kan kita bisa masukin tuh stop loss ya kan, lalu trailing stop, itu salah satu bentuk sederhana dari robot trading sebenarnya. Tapi yang nggak fully automated ya, semi lah itu bisa bilang, karena kita set parameternya di awal. Ya itu mah automation. Ini gue lagi baca-baca nih tentang yang ATG. Ya intinya benar sih. Dia bilang kalau too good to be true ya kemungkinan besar sih nggak ada. Iya. Ini tadi ada yang komen nih kayak dari Febrianti. Berarti ini kita sharing-sharing juga nih soal ATG. ATG ada member get membernya kakak. Cuman baru-baru ini robotnya sering maintenance, WD-nya susah, webnya sering error. Nah ini udah kayaknya pertanda-pertanda ini. Pertanda-pertanda harus hati-hati ya. Ya kalau misalnya udah kayak gini sih, kalau saya baca ini dengan cepat ya begitulah. Hati-hati. Ya, menurut kami ini harus hati-hati. ATG. Ya. Oke nih Ferdi join lagi. Wah, Ferdi kemana? Waktu dia. Putus. Pencet. Ternyata banyak yang nanyain ATG, kayaknya ATG lagi gencar nih di. Mungkin lagi pada susah withdraw nih, lagi panik. Bener tadi ada yang nanya gitu soalnya.
Ya terima aja lah kalau kayak gitu mah. Dan Kan namanya money terakhir game. konsep robot trading ini susahnya tuh pasti withdrawnya kan. Withdrawnya yang susah loh. Mm-mm. Soalnya servernya udah gak diperpanjang kali. Itu mati. Iya, tapi Udah kayak cabut. salah satu yang kepikiran kayak istri gue juga jadi robot trading, tapi akhir-akhirnya kan dia susah nariknya, dia percayain ke temennya, tapi dia jadi mempertanyakan temennya gitu. Mm-mm. Ya itulah masalahnya. Memang gitu. Kan memang cara mainnya kan kayak gitu. Nah itu Disayangkan. ada pertanyaan nih. Yang Lydia ini belum bisa dipin. Coba. Ya, aduh, cara ngepinnya gimana gue juga nggak tahu. Yang mana di Ditahan Neobank posisi ini? Darus. Neobank. Ya. Nih. Heeh. Kalau depo di Nah Neobank, high ini risk enggak sih? ini kan Gimana? lagi banyak nih ya deposito di. Ya ini udah sebut merek, kita sebut sekalian lah ya. Ada Hmm. C-Bank yang juga sama yang ngasihnya tinggi juga tuh. Nah, itu gue Ini juga mau sebetulnya nanya. kalau dibilang ini fair, ini menurut gue ya balik ke definisi awal. Kan Hmm. definisi high risk atau low risk itu kan depend, tergantung kitanya nih. Tapi yang jelas kalau yang dijamin LPS itu kalau sesuai dengan suku bunga yang penjaminan yang mereka tulis. Kalau misalnya di bank-bank ini kan sebenarnya dalam tanda kutip ini lagi masa promo kan. Mereka kan lagi ngejar traction user. Jadi ya silakan aja, ibaratnya kayak dulu zaman awal-awal taksi online atau driver online atau GoFood, GrabFood gitu kan, Traveloka Food, Traveloka Eats kan dia juga sama tuh, burning money untuk gayat customer. Ini sebenarnya ya kayak gitulah kira-kira polanya. Cuman kan ini nggak selamanya pasti. Jadi kalau dibilang high risk atau enggak itu ya depend, tergantung. Iya. Tapi yang jelas itu di atas bunga penjaminan LPS ya. Nah, itu kan yang kita lagi cari, mau di atas itu tuh. Kalau yang rendah Nah, itu ya, ya terserah, boleh-boleh aja. Ini tadi ada namanya juga gimana cara bedain yang ori ini maksudnya bukan bodong ya. Itu tadi kita udah bahas di awal sih. Kamu harus lihat dulu dia ini investasi apa misalnya. Jadi emang harus dari kita riset dulu. Cara paling gampang sebenarnya Google aja brandnya, namanya itu di Atau Google. kontak OJK tadi lah tanya. Atau kontak OJK 155 ya tadi. Ya, atau join online course-nya Halo Duit, kita bahas dari situ juga. Ya, betul. Cara paling gampang sebenarnya Google atau cek OJK dulu. Kalau misalnya nama itu ada di blacklist atau alias udah ada laporannya, itu kamu udah tinggalkan saja langsung tanpa pikir panjang. Tapi kalau belum ada, kamu harus tetap riset lagi, tetap skeptis terhadap investasinya. Dengan cara begitu harusnya kamu bisa cukup terhindar dan nggak kemakan omongan aja jadinya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, pay later nih, yang pay later di tag coba. Pay later, coba. Kalau pay later itu legal atau ilegal? Nah, jawabannya itu juga tergantung tuh siapa providernya. Kalau pay later ilegal ya jadi rentenir jatuhnya kan. Tapi kalau yang legal ya banyak juga. Misalnya kayak di aplikasi sebut merek lah ya, kayak di aplikasinya Goto, di OVO ada juga ya kalau nggak salah ya. Tokopedia juga pakai ada ya kayak. Traveloka juga ada Traveloka. Ya. Kalau yang itu legal, itu kan basically seperti kayak credit card aja tapi digital kan sebenarnya. Benar. Nanti ada bayar admin sama bunga. Jadi ya legal aja. Cuman kalau gua pribadi sih nggak menyarankan ya kita pakai pay later kayak gitu. Apalagi untuk liburan gitu kok kayaknya ya menurut gue sih jangan. Tapi itu kembalilah ke kalian masing-masing. Iya, boleh tuh kayak kapan-kapan kita bahas aja tuh soal apa namanya menggunakan kartu kredit atau pay later. Ini soalnya banyak tawaran menarik sebenarnya yang goal based investing nanti ada nih, tenang sabar. So, bedanya pay later sama kartu kredit emang apa? Hampir sama aja kan? Beda form aja. Sama pay later aja. Dari aplikasi langsung, nggak ada kartu kredit fisik lah segala macam. Cuman bisa di platform dia doang juga biasanya. Kalau pay later itu dia pinternya itu dia risk management itu dari histori transaksi kita baru bisa di-approve kan. Misalnya udah ketahuan nih kita pakai aplikasi Goto lah. Lalu transaksinya sekian. Dia udah bisa ini kan. Udah bisa analisa kira-kira ini layak nggak dibukain fasilitas pay later. Kayak gitulah kira-kira. Ini banyak banget sih yang nanyain tadi. ATG ini banyak banget. Katanya ada yang susah withdraw. Nah ini makanya menurut aku udah red flag sih.
Hati-hati guys. Niki Ada keputus lagi mulu. teman-teman? Iya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi kebanyakan repetitif ya, jadi kita nggak usah munculin. Ada yang nanya, Bang, pinjol legal rasa ilegal nih gimana maksudnya? Gimana? Legal rasa ilegal. Mungkin pinjol terlalu fantastis kali ya returnnya. Kalau pada dasarnya gini, balik lagi ya, kalau misalnya returnnya itu terlalu fantastis, biasanya itu bisa red flag buat kami, atau itu kita harus waspada lah. Tapi kalau emang bener, ya berarti kamu beruntung dapetin itu, gitu aja sih. ATG itu apa Bang? ATG tadi apa itu? Si Niki. Aduh, nggak ngerti dah, itu cari sendiri lah, robot-robotan. Robot trading juga lah. Kita juga Kita sebenarnya nggak bahas-bahas gituan lagi lah. Banyak soalnya yang kayak gitu-gitu lagi scam ya. Ya, hati-hati aja guys. Pokoknya selama itu ada member get member, tolong dipelajari lagi. ATG auto trade gold atau apa gitu tadi. Ya, itulah. Seperti itu guys. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi, kita belajar-belajar lagi. Kita rencananya tiap hari Selasa kita akan rutin live seperti ini. Biasanya kita berempat. Minggu depan apa topiknya kita minggu depan? Minggu depan, coba ntar gue lihat jadwal minggu depan itu tips Investasi cuan jam tangan, dari bukan? Latte Factor. Nah, ini menarik. Pinjol. Oh, bukan. Bukan. Kita Gold based akan bahas. investing, gold based investing. Kita akan bahas Latte Factor. Kita ya, kayak Latte stand up comedy jadinya tiap Selasa. Kita akan bahas caranya kita cuan dari Latte Factor. Mungkin teman-teman udah pada paham ya. Latte Factor atau ada yang belum? Nah, itu. Cappuccino gitu. Ini kan banyak ya kopi-kopi zaman sekarang Latte Factor. Ya. Ya itu dari situ asal katanya. Investasi sebenarnya. jam tangan kapan ini? Kita udah nunggu-nunggu nih. Investasi Wah. jam tangan. Sabar. Tunggu. Terbuh. Nah, kalau Indodax gitu sama ya Bang. Indodax sebenarnya ini kan salah satu apa ya namanya exchange, tapi ini mereka lebih fokus ke kripto ya. Indodax sebenarnya Iya. gue pernah pakai aman-aman aja sih. Ya dia kan under di lega apa Bapepti juga. Tapi Iya, kan kalau udah, itu lebih ke platform. Jadi mereka provide tools beda Ya, dengan mereka inilah kayak pasar lah, market lah. Iya, mereka Iya. marketnya. Di mana kita bisa jual dan beli kripto kita. Oke, Wah, kalau lumayan ya. ada lagi nggak sih? Nggak ada kayaknya sih. Sama ya, ada Iya. kebanyakan curhat nggak bisa withdraw. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah terlanjur kena investasi bodong, ya sabar aja ya guys. Mudah-mudahan itu bisa jadi pembelajaran juga buat kalian dan buat kita. Kita liatin aja nih kalau di berita lagi ada investasi bodong, kita juga belajar lah dari kesalahan teman-teman di sini. Halo. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa ngebantu buat teman-teman yang masih bingung mau invest apa. Pokoknya nomor satu adalah do your research ya, do your own research untuk investasi itu.